Matahari menyengat Makkah begitu terik. Pasir panas membakar kulit, angin kering berhembus membawa debu. Di tengah padang pasir itu, seorang lelaki kurus berkulit hitam diikat dan diseret. Dadanya ditindih batu besar, tubuhnya terpanggang di bawah terik matahari. Lelaki itu adalah Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyi milik Umayyah bin Khalaf. Suara cambuk berderak di udara, disusul tawa kejam para penyiksa. "Tinggalkan agamamu Bilal, katakan Hubal adalah Tuhanmu," teriak mereka. Namun dari bibir Bilal hanya keluar satu kalimat. Kalimat yang membuat hatinya tenang meski tubuhnya disiksa. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Kalimat itu membuat kaum Quraisy semakin murka dan mereka menambah siksaan. Tetapi Bilal tetap teguh. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Quran Surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini seakan menggambarkan kondisi Bilal. Meski tubuhnya dipaksa, hatinya tetap teguh pada tauhid. Siksaan itu terus berlanjut hingga akhirnya datang pertolongan Allah melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ia membeli Bilal dari tuannya dengan harga yang mahal, lalu memerdekakannya. Rasulullah pun gembira dengan kemerdekaan Bilal. Sejak itu Bilal menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, dikenal dengan suara adzannya yang menggema indah, membangunkan kaum muslimin untuk salat. Tahun-tahun berlalu, hingga datang peristiwa agung Isra Mi'raj. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Di perjalanan itu, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Dan di salah satu bagian surga, beliau mendengar sesuatu yang membuat beliau tertegun. Bukan suara malaikat, bukan pula gemericik sungai surga, melainkan suara sandal yang berjalan di depannya. Beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, suara siapakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah suara sandal Bilal bin Rabah." Sepulang dari Mi'raj, Rasulullah segera memanggil Bilal. Wajah beliau penuh cahaya, membawa kabar gembira. "Wahai Bilal," sabda Nabi Rasulullah, "aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau memperoleh kedudukan itu?" Bilal menunduk, merasa dirinya hanyalah seorang hamba yang hina. Dengan rendah hati ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak merasa memiliki amal yang istimewa. Hanya saja aku tidak pernah berwudu, baik di siang atau malam, melainkan aku sholat dengan wudu, itu semampuku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mencatat percakapan ini. Rasulullah pun tersenyum. Beliau memahami bahwa istiqomah Bilal dalam amal kecil adalah rahasia kemuliaannya. Bilal yang dulu tubuhnya tersiksa di padang pasir, kini suaranya terdengar di surga. Seorang budak yang hina di mata manusia, Allah muliakan namanya hingga disebut langsung oleh Rasulullah. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jangan meremehkan amal kecil. Salat 2 rakaat setelah wudu, jika dilakukan ikhlas dan terus-menerus, bisa mengangkat derajat seorang hamba hingga ke surga. Kesucian hati lebih berharga dari kedudukan dunia. Bilal yang budak lebih mulia daripada banyak bangsawan Quraisy. Istiqamah adalah kunci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan pernah lelah menjaga wudhu, jangan remehkan salat sunnah. Semoga kelak sandal kita pun bergema di surga, sebagaimana sandal Bilal.